saudara, kita kan tidak bisa memilih dilahirkan dari menjadi anak orang kaya atau anak orang miskin. Kita kan tidak bisa memilih. Nah, tapi yang bisa kita pilih adalah apa kita miskin informasi atau miskin iman. Nah, ini perlu. Makanya saya katakan tadi, boleh kita miskin secara ekonomi tapi tidak boleh miskin secara informasi. Itu yang harus kita lakukan. Supaya apa? Walaupun orang tua kita tidak mampu. Karena banyak informasi yang kita dapat, kita gali terus di internet. Makanya kita akhirnya tahu jaringan-jaringan apa, bantuan-bantuan apa yang bisa kita dapatkan. Jadi memang benar sekali, banyak sekali itu yang menghambat impian anak itu bukanlah orang luar di sana. Tetapi yang menghambat impian seorang anak itu adalah orang tua atau orang-orang terdekat. Guru dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, oleh karena itu kepada anak-anak yang masih sekolah maupun kuliah, saya mau beritahukan bahwa itu semuanya tergantung dari imanmu. Karena Alkitab katakan apa? Jadilah sesuai dengan imanmu. Dan tidak ada takdir. Kalaupun kita bicara tentang takdir, saya mau beritahukan, kita yang percaya kepada Tuhan Yesus sudah ditakdirkan untuk menjadi terang dunia. Bukan sekedar terang kota, terang provinsi, bukan terang kabupaten, tetapi terang apa? Terang dunia. Kita juga disebut adalah sebagai garam dunia. Kita sudah yang melabeli kita, yang memberikan identitas itu adalah Tuhan sendiri. Sehingga kita tahu kita menjadi garam dunia. Artinya kita mempengaruhi dunia ini. Nah, kalau kita tahu seperti itu, maka kita dapat mengabaikan masukan-masukan yang tidak berdasarkan firman Tuhan. Makanya yang harus kita pegang itu apa kata Tuhan tentang kita. Bukan apa kata orang tua, tetangga, guru, tokoh agama tentang kita. Tetapi apa kata Tuhan tentang kita. Dan kalau itu kita pegang, maka kita akan dapat melaluinya. Betul, bukan jalan yang mudah, tetapi percayalah, bagi orang yang tekun selalu ada upah. Bagi pekerja keras selalu ada upah yang menantinya. Jadi memang kepercayaan itu karena sering sekali memang disertai dengan bukti-bukti. Jadi orang kalau mau kaya biasanya pergi ke pesugihan, Gunung Kawi dan sebagainya. Jadi memang itu disertai bukti-bukti. Tetapi saya mau beritahukan bahwa ketika kita terlibat di dalam dunia okultisme tersebut, ingat, pencuri, Alkitab katakan itu hanya datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Artinya apa? Artinya awalnya memang kelihatannya adalah fine-fine aja. Bahkan kita lebih diberkati. Tetapi percayalah ada kutuk yang menanti di balik itu. Ada kutuk di balik setiap orang yang terlibat di dalam dunia okultisme. Pergi ke perdukunan dan sebagainya. Dan kalaupun contohnya kita kelihatan sukses, biasanya itu banyak sekali yang kita korbankan. Biasanya rumah tangga kita, biasanya anak-anak yang cacat, biasanya dari keturunan kita ada yang tidak normal, banyak sekali. Nah, padahal sebenarnya kalau kita dekat kepada Tuhan Yesus, justru kita diberikan kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Jadi justru dekat dengan Tuhanlah yang membuat kita itu memperoleh kekayaan. Nah, itu tertulis di mana? Itu tertulis di dalam Ulangan 8 ayat 18. Dikatakan demikian, saya bacakan ya. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Garis bawahi katakan apa? Kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Jadi kalau kita dekat dengan Tuhan, justru kita diberikan kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Tapi jangan tanggung-tanggung gitu loh. Sekali ikut Tuhan, benar-benar ikut Tuhan, nanti pasti kita akan benar-benar diberkati.